Kita sudah sampai pada hadis yang ke-54 dari As-Sittun An-Nafi'ah. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi' wal khamsun. An Mujashi'in radhiyallahu anhu qala ataitun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi akhi ba'dal fathi. Qultu ya Rasulullah ji'tuka bi akhi litubayi'ahu 'alal hijrah. Qala dhahaba ahlul hijrati bima fiha. Faqultu 'ala ayyi shay'in tubayi'u? Qala ubayi'uhu 'alal islami wal imani wal jihadi. Akhrajahul Bukhari fi kitabil maghazi min sahihihi wa Muslimun fi kitabil imarati min sahihihi. Dari Mujashih radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi akhi, dengan saudaraku, ba'dal fatah, setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ji'tuka bi akhi, aku datang kepadamu dengan saudaraku, litubayi'ahu 'alal hijrah, supaya engkau baiat dia untuk melakukan hijrah. Qala, Nabi menjawab, dhahaba, telah pergi, ahlul hijrah, orang-orang yang melakukan hijrah, bima fiha, dengan apa yang ada di dalamnya, yaitu dengan pahalanya atau fadilahnya. Maksudnya hijrah sudah selesai, sudah tidak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, karena sudah Fathu Makkah. Fakultu, maka saya berkata, ala ayyi syai', atas sesuatu apa, tubayi'uhu, engkau akan membaiat dia kalau begitu? Qala, beliau menjawab, ubayi'uhu, aku akan baiat dia, alal Islam, untuk Islam, wal iman, dan untuk iman, wal jihad, dan untuk jihad. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Maghazi, demikian juga Muslim dalam kitab Imarah. Hadis ini menunjukkan contoh apa yang diambil oleh seorang khalifah untuk baiat pada rakyatnya, yaitu baiat untuk Islam, iman, dan jihad. Ada orang masuk Islam, nah, kemudian ketemu dengan khalifah, Amirul Mukminin, kalau ada Amirul Mukminin, kalau sekarang belum ada, nah, maka dia jabat tangan dengan Amirul Mukminin ini, kemudian membaiat. Baiat apa? Contohnya ini, ya. Kamu saya baiat untuk Islam, jadi jangan murtad, kamu sudah masuk Islam. Kamu saya baiat untuk iman, nah, jadi meningkatkan diri dari Islam menjadi iman. Karena bedanya kalau Islam ini adalah amalan-amalan zahir, salat, zakat, kemudian puasa. Kalau iman ini adalah amalan-amalan batin, ya, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan seterusnya. Wal jihad, nah jihad ini sebenarnya termasuk Islam, karena ini termasuk amalan zahir, tapi disebutkan secara khusus karena biasanya orang malas untuk jihad, takut untuk jihad, karena jihad menyebabkan kematian. Nah, maka diambil oleh Nabi dalam isi baiat beliau. Kemudian hadis ini sekaligus menunjukkan bahwa zahaba ahlul hijrah bima fiha, sudah tidak ada lagi hijrah dari Makkah ke Madinah setelah Fathu Makkah. Kenapa? Karena sudah banyak umat Islam, dan karena Makkah sudah menjadi negara Islam. Dulu ketika Mekah belum ditaklukkan oleh Nabi, Mekah itu negara kafir yang menguasai orang-orang kafir. Ada orang-orang muslim tapi sedikit, berarti negaranya negara kafir karena lebih banyak orang kafirnya. Jadi menyebutkan ini negara kafir atau muslim itu melihat mayoritasnya. Kalau mayoritasnya kafir berarti apa? Negara kafir. Kalau mayoritasnya muslim berarti negara muslim. Termasuk Indonesia ini negara muslim. Tapi sayangnya meskipun negara muslim, tetapi negaranya diatur dengan aturan non-Islam. Na'udzubillah. Jadi negaranya negara muslim kalau melihat penduduknya, tapi disebut negara jahiliyah atau negara kafir kalau melihat aturannya. Melihat penduduknya ya muslim. Nah, kembali ke masalah tadi, setelah terjadi Fathu Makkah, maka Makkah dikuasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengangkat seorang pemimpin di Makkah dari sahabat beliau. Nah, maka berarti Makkah sudah di kekuasaan umat Islam, sudah menjadi negara muslim. Nah, kalau sudah menjadi negara muslim, maka tidak perlu lagi hijrah dari Makkah ke Madinah karena sudah menjadi negara muslim. Kita lanjutkan hadis 55. Al-hadithul khamis wal khamsun. An Abdullah bin Amr qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihadi
faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid akhrajahu al-Bukhari fi kitabil jihadi min sahihi wa Muslimun fi kitabil birri min sahihi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia bercerita, jaa datang rajulun, seorang laki-laki dewasa, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa datang? Yasta'dzinuhu, minta izin pada beliau, fil jihad, untuk jihad. Faqala, maka Nabi bertanya, ahayyun, apakah masih hidup? Walidaka, kedua orang tuamu? Qala, dia mengatakan na'am, ya. Qala, beliau bersabda, fafihima, maka dalam masalah kedua orang tuamu, fajahid, maka jihadlah, yaitu maksudnya sungguh-sungguh di dalam berbakti atau membantu kepada kedua orang tua. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, berarti hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya jihad hukumnya adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Kenapa fardu kifayah? Karena di sini Rasulullah ketika dimintai izin oleh seorang pemuda untuk jihad, ternyata beliau melihat anak muda ini masih diperlukan oleh orang tuanya, disuruh balik pulang ke rumah. Berarti dia nggak jadi jihad. Nah, berarti fardu kifayah. Kalau fardu ain, semua orang harus berangkat jihad. Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang apabila dilakukan oleh sebagian umat Islam dan itu sudah mencukupi, maka yang lain sudah tidak wajib lagi. Jadi syaratnya dua, okay? Harus ada sebagian umat Islam melakukan. Syarat yang kedua adalah harus mencukupi. Kalau sebagian umat Islam sudah melakukan tetapi belum mencukupi, maka belum gugur kewajiban dari pundak kita. Misalnya diperlukan jihad berapa orang? 1000 orang. Yang berangkat berapa? Baru 500. Nah, ini berarti belum menggugurkan kewajiban. Kalau sudah berangkat 1000, karena memang yang diperuntukkan 1000, nah berarti yang lain-lain sudah tidak wajib lagi. Itu makna dari fardu kifayah. Memang diperselisihkan ulama apakah jihad fardu ain apa fardu kifayah. Tapi kita temukan dalam Al-Qur'an dalil yang sangat tegas bahwasanya jihad adalah fardu kifayah. Surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak sepantasnya umat Islam berangkat jihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada orang-orang yang mereka itu tafaqquh fid din, bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama. Jadi ada yang di rumah bersungguh-sungguh ilmu agama, ada juga yang pergi ke medan jihad untuk memusuhi orang-orang kafir. Maka tidak semuanya pergi ke medan jihad. Kalau semuanya pergi ke medan jihad, negara kosong, malah akhirnya bisa dimasuki oleh musuh. Nah, jadi susah. Tapi kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Birrul walidain itu fardu ain, wajib bagi setiap manusia untuk melakukan birrul walidain. Adapun jihad fardu kifayah. Nah, mana yang lebih didahulukan? Fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Karena itu fardu ain harus dinomorsatukan apabila bertabrakan dengan fardu kifayah. Jangan mendahulukan fardu kifayah sementara fardu ainnya ditinggalkan. Tidak benar seperti itu. Hadis berikutnya 56. Al-haditsus sadis wal khamsun an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yaqul ma taghannaitu wa la tamannaitu wa la masastu dhakari bi yamini mundu bay'atu biha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhrajahu Ibnu Majah fi kitabit taharati min sunanih. Dari Sayyidina Uthman bin Affan, dia mengatakan, ma taghannaitu, aku tidak menyanyi, wala tamannaitu, dan aku tidak bohong, wala masastu dzakari, dan aku tidak menyentuh zakarku, biyamini, dengan tangan kananku. Sejak kapan dia tidak menyentuh zakar dengan tangan kanan? Mungdu, sejak bay'atu biha, aku berbaiat dengan tangan kananku, maksudnya jabat tangan pada baiat dengan tangan kanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Taharah
dari kitab sunannya. Dan hadis ini secara sanad adalah dhaif karena di dalamnya ada rawi bernama Abdul A'la bin Abil Musawir. Dia seorang perawi yang dhaif. Tapi nggak ada masalah. Ini cuma perkataan Utsman, bukan sabda Nabi. Jadi masalah dhaif sahih itu lebih ditekankan pada sabda Nabi. Adapun perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in, perkataan ulama itu enggak begitu ditekankan, diteliti sahih atau dhaifnya, enggak begitu. Isinya bagus atau tidak, isinya benar atau tidak. Kalau isinya bagus atau benar udah pakai, enggak ada masalah. Maka ini riwayat dari perkataan Sayyidina Utsman enggak ada masalah ditampilkan dalam buku ini. Adapun ini ditampilkan oleh Ustaz Mudzakir dalam kitab ini tujuannya untuk menunjukkan bahwa biyamini, yang namanya baiat itu disertai dengan jabat tangan, dan jabat tangan itu dilakukan dengan tangan kanan. Maka baiat itu disyariatkan, tetapi disyariatkan kepada Amirul Mukminin, bukan kepada selain Amirul Mukminin. Kemudian baiat itu disunnahkan untuk disertai dengan jabat tangan, dan jabat tangan ini khusus bagi baiat para laki-laki. Kalau para ibu-ibu yang baiat kepada Amirul Mukminin tidak perlu jabat tangan, cukup angkat tangan misalnya, nggak ada masalah. Atau tanpa angkat tangan, hanya perkataan, ya kami terima baiat Anda wahai Amirul Mukminin, cukup dengan ucapan boleh, dengan angkat tangan boleh, nggak perlu jabat tangan. Karena laki-laki dengan perempuan tidak boleh bersentuhan tangan, jabat tangan termasuk bersentuhan, tidak boleh. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, ma taghannaitu, Sayyidina Utsman mengatakan, saya tidak bernyanyi. Jadi menyanyi itu sesuatu yang jelek menurut para sahabat, sehingga dia berbangga, saya nggak nyanyi, saya nggak mau nyanyi, saya nggak mau, saya. Nyanyi itu sesuatu yang tercela. Para sahabat mengatakan, al-ghina'u, nyanyi itu yumbitun nifaqa, memunculkan kemunafikan, fil qalbi, di dalam hati, kama sebagaimana yumbitul ma'u, air itu menumbuhkan az-zar'a, tanaman. Jadi maksudnya mudahnya kemunafikan muncul dalam hati gara-gara nyanyi atau suka nyanyi, sebagaimana mudahnya tanaman muncul kalau terkena air. Ada biji kita lempar di tanah, ada air hujan datang, muncul itu tanpa kita harus nyirami atau kasih rabuk, udah muncul sendiri, gampang sekali. Karena memang tanah kita Indonesia subur. Nah, demikian juga hati ini akan terjangkiti penyakit munafik kalau orang itu suka nyanyi. Karena itu jangan suka nyanyi. Boleh nyanyi, tetapi dua. Pertama, menyanyikan Al-Quran, membaca Quran dengan lagu yang bagus, dengan nada yang bagus, menyanyikan Quran. Yang kedua, menyanyikan nazam-nazam atau syair-syair ilmu dan yang baik-baik, nggak ada masalah. Biasanya para ulama membuat nazam-nazam, yaitu syair-syair untuk memudahkan ilmu dihafalkan. Misalnya dalam ilmu shorof ada nazam maksud, dalam ilmu nahwu ada nazam imriti, dalam ilmu mawaris ada nazam rohabi dan sebagainya. Itu nazam-nazam itu dibuat oleh para ulama, dinyanyikan oleh para santri, itu tujuannya untuk memudahkan dalam menghafal ilmu yang disampaikan. Karena orang kan suka nyanyi kan. Nah, tapi kalau isi nyanyinya adalah sesuatu yang baik, ilmu dan sebagainya, tidak ada masalah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syi'ru bimanzilatil kalam. Syair itu sama dengan ucapan biasa. Fa hasanuhu ka hasanil kalam. Maka syair yang baik itu seperti ucapan yang baik. Wa qabihuhu ka qabihil kalam. Adapun syair yang jelek itu seperti ucapan yang jelek. Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, karena itu yang punya kebiasaan menyanyi di rumah atau nyetel nyanyian di rumah, apalagi yang ada musiknya, hendaklah segera dimatikan, diganti dengan nyanyian Quran murattal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau rumah kita itu sering dibacakan Quran, maka rumah kita akan menjadi rumah yang banyak kebaikannya. Wa yaktsuru khairuhu, akan banyak kebaikan pada rumah kita. Abu Hurairah mengatakan, innal bait, sesungguhnya rumah, la yattasi' ala ahli,
menjadi longgar bagi penghuninya, terasa nyaman. Tahduruhul malaikah, didatangi malaikat. Tahjuruhu syayatin, ditinggalkan setan. Wa yaktsuru khairuh, kebaikannya menjadi melimpah. Ayyaqra'a fihil Qur'an, apabila dibacakan Quran padanya. Sebaliknya sungguh rumah itu menjadi sempit bagi penghuninya, jadi terasa tidak nyaman di rumah. Meskipun longgar rumahnya, besar rumahnya, mewah. Wa tahjuruhul malaikah, malaikat pergi. Tahduruhu syayatin, setan masuk. Yaqillu khairuh, kebaikannya menjadi minim, menjadi sedikit. Kenapa? Alla yuqra'a fihil Qur'an, gara-gara tidak dibacakan Quran. Ini perkataan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam kitab Sunannya. Ini perlu kita perhatikan. Rumah-rumah kita kalau pengen berkah, maka hendaklah setiap hari baca Quran. Setiap hari, okay? Bukan kadang-kadang, tapi setiap hari. Sebagaimana setiap hari kita makan di rumah, minum di rumah, mandi di rumah, tidur di rumah. Nah, aktivitas yang wajib juga adalah baca Quran di rumah, supaya berkah rumah kita. Kita perlu makan supaya tidak mati. Kita perlu mandi supaya bersih. Kita perlu baca Quran supaya rumahnya berkah. Wala tamanna itu, saya juga tidak bohong. Ini adalah satu fadilahnya Sayyidina Utsman. Beliau mengatakan, saya tidak pernah bohong. Dan memang betul, Sayyidina Utsman seumur hidup tidak pernah ada cerita riwayat dia bohong, nggak ada. Nah, maka ini sesuatu yang dibanggakan oleh Sayyidina Utsman. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak pernah menyentuh tanganku dengan menyentuh dengan tangan kananku pada zakarku. Sejak tangan kananku ini saya gunakan untuk jabat tangan dengan Nabi pada waktu baiat. Artinya beliau menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedemikian rupa sampai-sampai tangan kanannya bekas jabat tangan dengan Nabi pada waktu baiat, tidak pernah lagi mau sentuh zakarnya. Sentuh zakar dengan tangan kanan boleh, tidak haram. Yang dilarang adalah sentuh zakar dengan tangan kanan pada saat sedang pipis, tidak boleh. Kenapa? Dikhawatirkan pipisnya akan menyentuh mengenai tangan kanannya. Padahal tangan kanan digunakan untuk makan, digunakan untuk jabat tangan dengan orang dan sebagainya. Tapi kalau hanya mengoles salep misalnya, pakai tangan kanan nggak ada masalah. Meskipun boleh, tapi Sayyidina Utsman bilang, saya nggak mau pakai tangan kanan, maunya pakai tangan kiri. Kenapa? Ini tangan kanan bekas jabat tangan dengan Nabi. Baiat dulu dengan Nabi dengan tangan kanan. Ini cara menghormati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat memang betul-betul sangat menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat kita baca pada sore hari ini, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum.